Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah selalu berada di channel saya. Oke, kali ini saya akan share tentang pengalaman saya belajar melodi. Nah, ini saya pegang gitar elektrik, jadi saya akan menceritakan pengalaman gimana saya awalnya belajar gitar elektrik itu. Jadi pertama ini gitarnya, kalau untuk ukuran gitar seperti ini saat ini rasanya zaman dulu sudah terlalu bagus, sudah sangat bagus. Jadi waktu itu saya hanya mampu dibelikan gitar Prince ya, Prince yang harganya 110.000. Jadi kalau teman-teman mungkin googling sekarang, mungkin masih ada gambarnya ya. Kalau misalkan teman-teman googling gitar listrik merek Prince, terus pickupnya ini satu ya. Jadi humbucker satu di sini gitu. Jadi ini nggak ada, ini juga nggak ada. Terus bridge-nya ini fake bridge ya. Jadi nggak bisa naik turun, nggak ada handle-nya ya. Terus kemudian ininya satu, jadi cuman tombol volume aja. Terus di sini nggak ada locknya, juga nggak ada gitu. Tapi saya sudah bersyukur banget, loh bisa punya gitar kayak gitu. Paling nggak kan bisa untuk belajar, dan karena keinginan dan semangat yang tinggi ya, insya Allah pasti berhasil. Saya yakin pasti berhasil waktu itu gitu. Maksudnya berhasil belajar melodi, belajar pokoknya tentang gitar gitu. Oke, terus kemudian saya efeknya mungkin pernah saya singgung. Jadi kalau teman-teman googling misalkan mereknya Nobel ya, Nobel Overdrive ya, itu harganya 125.000. Jadi efeknya lebih mahal daripada harga gitarnya. Terus kemudian baru beli amplinya itu harga 90.000 kalau nggak salah. Itu mereknya Prince juga ya. Ini coba ampli Prince yang tipenya WASP gitu. Nah itu harganya sekitar situ. Nah terus pada saat itu kan kita kalau belajar melodi mestinya tahu skalanya. Jadi nada mana yang kita pencet sesuai dengan tangga nada lagunya, nada mana yang kita hindari. Nah itu buta sama sekali. Jadi sangat minim, teori itu sangat minim. Nah ini ada pengalaman menarik teman-teman. Jadi waktu itu saya bertanya kepada salah satu gitaris ya, gitaris dangdut itu, dangdut. Jadi usianya di atas saya gitu. Waktu itu dia punya orkes, namanya Mas Koco, asalnya dari Cangkringan Nganjuk ya. Mudah-mudahan Mas Koco ini melihat konten ini ya. Jadi pengalaman menariknya kayak gini ya, saya ceritakan ya. Jadi saya fokuskan di necknya. Jadi kita ngobrol masalah ini, masalah skala. Jadi gimana beliau menjelaskan skala kepada saya. Nah ini bentar ya, kita lanjut ya. Oke ya, jadi seperti ini. Saya dulu pernah bertanya, kalau misalkan, nah waktu itu kasusnya nada dasar D minor. Nah saya ingat banget sampai saat ini ya. Jadi caranya beliau menjelaskan saya itu seperti ini. Kalau misalkan kita main D minor, nah ini kan D minor kan dari sini, nah chord D minor ya, pokoknya kita mainnya sekitar ini. Wah sekitar ini, pokoknya kita main D minor sekitar ini. Nah berdasarkan ini, berdasarkan chord ini. Nah terus dari penjelasan itu saya masih bingung. Kalau misalkan D minor yang ini jelas kan, sudah mungkin pasti sekitar ini, tiga nada ini. Nah maksud saya kalau misalkan yang paling bawah, nanti apakah kita memencet nada ini atau nada ini atau nada ini. Nah nada ini apakah boleh dipencet terus atau harus dihindari, nada ini apakah harus dipencet atau dihindari. Nah itu yang
rasanya dulu itu tidak bisa terjelaskan. Terus kemudian di senar kedua juga gitu. Apakah nada ini merupakan bagian dari D minor, ataukah nada ini merupakan bagian atau bukan? Nah itu sama sekali nggak tahu. Ya jadi pada saat itu masih susah banget itu. Kita mendapatkan referensi dari mana itu nggak tahu. Jadi ya cuman kira-kira. Jadi waktu itu kalau saya simpulkan kira-kira. Jadi coba misalkan kita bermain seperti ini, misalnya di D minor gini ya. Nah, berarti ini rasanya nggak pas gitu. Jadi pasnya ini gitu. Terus misalkan di senar ini, ini nggak pas nih. Fals ini ya. Berarti kira-kira ini. Nah, terus kemudian di senar ketiganya ini, berarti ini nggak termasuk. Terus kalau misalkan di sini boleh nggak? Rasanya fals gitu. Ya jadi berdasarkan, jadi kita misalkan ngasih chord gini, terus kemudian fals berarti gini betul. Terus misalkan berarti salah. Berarti yang dipetik sekitar ini. Kalau misalkan ini, ini salah ya. Berarti ini nggak dipetik, berarti cuman ini. Terus kemudian di senar ininya, ini betul nggak ya, misalnya gitu. Atau berarti yang betul ini gitu. Terus kemudian di senar atasnya, ini betul nggak? Nah, ini apakah ini pakai ini atau pakai ini gitu. Dirasakan, ini yang cocok ya rasanya. Nah gitu. Nah padahal setelah kita tahu ternyata ini juga bisa. Nah ini nanti kan akhirnya jadi modus D Phrygian. Nah kalau misalkan ini jadi apa, D Ionian gitu. Nah seperti itu. Nah jadi berdasarkan ini tadi kita baru menghafalkan, ini gak cocok, berarti ya sekitar ini yang senar satunya. Terus kemudian senar duanya, sekitar ini, berarti kita simpulkan nanti sekitar ini pasti jalannya. Ya ini sebagai bekal untuk mengulik. Jadi bekal untuk mengulik lagu-lagu waktu itu, referensi ya lagu-lagu dangdut gitu ya. Terus kemudian jadi kita simpulkan senar satu sama senar keduanya di sini. Terus kemudian senar ketiganya, ini berarti nggak dipakai. Berarti cuma dua ini di senar tiganya, berarti gini gitu. Terus kemudian kita melangkah ke senar empatnya, apakah pakai ini? Enggak, rasanya nggak cocok gitu. Apakah ini? Bukan. Nah baru ini. Nah terus kemudian baru senar kelimanya kita cocokkan, yang mana yang cocok, nanti ini atau ini. Ini. Nah gitu. Nah akhirnya sudah jadi satu posisi ini kita untuk mengulik melodi nada dasar D minor gitu. Nah saya belajarnya dulu baru dari posisi ini, posisi yang di sini. Terus untuk posisi yang lain-lainnya saya belum sempat bertanya dulu, nggak pernah bertanya. Jadi masih berarti sekitar ini. Jadi akhirnya saya hafal, kalau D minor seperti ini gitu. Terus kalau misalkan secara teori, jadi kalau misalkan kita belajar nada dasar D minor, seharusnya kita nanti di belakangan. Mestinya kita belajarnya itu nada dasar C dulu atau A minor. Ya itu namanya kan dulu nggak pernah ada informasi sama sekali. Ya bisa seperti ini, bisa main seperti ini. Rasanya udah puas banget gitu. Ya jadi kalau misalkan bisa mengulik
dengan menggunakan ini rasanya udah puas ya. Terus kemudian nah dulu apa ya bilangnya itu bukan nada dasar gitu. Jadi kalau misalkan kita mainnya D minor ya gitu, kita main D minor, jadi di sekitar itu gitu. Ya jadi pertama kita tentukan dulu pada saat ngulik gitu ya, kita tentukan dulu ini mainnya apa ya, lagu ini mainnya apa gitu. Jadi chord awalnya, jadi kita tentukan chord awalnya. Misalkan chord awalnya itu ketemunya D minor, jreng. Sudah kita berasumsi bahwa itu mainnya masih D minor. Nah, ternyata setelah kita tahu, nah ternyata kalau misalkan lagu diawali chord yang itu bukan tentu, bukan selalu mainnya di nada dasar itu. Oke, contoh ya, contohnya lagunya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari sini, dari chordnya, lagunya Sweet Child O' Mine itu, saya pasti waktu itu menyimpulkan oh nada dasarnya D mayor gitu. Ternyata kalau kita perhatikan chordnya ke sini, nah dari D menuju C mayor. Nah itu kita baru, kalau misalkan kita sudah menguasai chord family, pasti kita curiga, oh tapi D mayor kok ada C nya, mesinnya D mayor itu nggak ada C nya gitu. Nah itu baru kita menganggap mainnya D tapi bukan D mayor tapi D mixolydian, atau mainnya itu G mayor. Nah contohnya seperti ini. Jadi chord awal belum tentu itu adalah nada dasar. Maksudnya chord awal mayor atau minor gitu kita menyimpulkan oh mainnya D mayor atau mainnya D minor gitu. Padahal ini kalau kita lihat mayor apa mainnya, berarti G mayor kan untuk lagu ini. Cuman chord pertamanya D gitu. Jadi D ini sebagai mixolydiannya. Nggak sampai ke situ, pikirannya nggak sampai ke situ zaman dulu. Ya, jadi setelah memahami skala-skala gitu, baru kita mikir nyampe situ. Nah, nanti kita bahas di konten berikutnya ya. Jadi kita bahas lebih lanjutnya tentang pengalaman ini. Saya bikin konten berikutnya. Jadi untuk kali ini saya share sampai di sini teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi untuk video kali ini sampai segini ya. Jadi ikuti terus pengalaman saya. Saya berharap mudah-mudahan saya men-share pengalaman saya ini jadi pada saat mulai belajar melodi ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya belajarnya itu ya. Mudah-mudahan ini membantu, dan mudah-mudahan teman-teman tidak terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi paling enggak saya menyelamatkan teman-teman terhindar dari kesalahan-kesalahan itu. Oke, saya berharap seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung silakan subscribe ya di channel saya ini. Silakan subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jadi nanti biar setiap saya upload video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.